Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Bilangan 9 ayat 15 sampai dengan 18. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apakah Allah hadir dalam pergumulanku? Saudara, ada yang berkata bahwa GKT itu tidak ada rohnya, karena kebaktiannya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Maka kita perlu bertanya, saudara, apakah ukuran bahwa Allah hadir dalam kebaktian kita? Apakah tandanya bahwa sebuah kebaktian, sebuah ibadah, maka ada Allah yang hadir di situ? Kehadiran Allah dalam ibadah selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah-tengah gereja sampai dengan hari ini. Namun saudara, tidak demikian dengan umat zaman itu. Mereka tidak mempertanyakan kehadiran Allah. Mengapa? Karena tanda penyertaan Allah dalam sejarah perjalanan umat itu dapat dilihat, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Awan ini merupakan lambang kehadiran Allah yang menyertai dan memimpin umatnya. Sehingga mereka tidak bingung, saudara, tentang kehadiran Allah, dan mereka pun tidak mempertanyakan, karena dapat dilihat oleh mata. Awan itu terlihat menutupi kemah suci dan kelihatan seperti api pada malam hari. Ini menunjukkan bahwa Allah ada bagaikan awan itu ada, tetapi ada di atas. Allah dekat seperti api yang terlihat, tetapi tidak bisa disentuh karena panasnya. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Saudara, kehadiran awan pada siang hari adalah untuk menudungi bangsa itu dari teriknya sinar matahari. Dan gelapnya malam di padang belantara terhapus oleh adanya awan yang kelihatan bagai api di malam hari. Tentu ini adalah suatu pemandangan yang menakjubkan. Kehadiran awan menjadi petunjuk bagi umat untuk mengetahui kehadiran dan kehendak Allah. Apakah mereka harus tetap berkemah atau melanjutkan perjalanan? Kehadiran dan gerakan awan itu sendiri tidak dapat diprediksi. Yang jelas, saat awan itu tinggal di atas kemah suci, maka umat akan tinggal dan berkemah. Namun saat awan itu naik, maka umat akan segera berangkat. Melalui gerakan dan posisi awan inilah, maka diharapkan umat memiliki ketaatan penuh kepada pimpinan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Wow, saudara ya, alangkah mudahnya pada masa itu untuk mengetahui kehadiran dan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena tinggal melihat awan saja. Apakah awannya tetap ataukah awannya bergerak? Coba bayangkan, saudara,
kalau kehadiran dan kehendak semacam ini itu masih terjadi pada hari ini. Misalkan kita mau buka usaha dan kemudian ternyata Allah hadir dengan menampakkan awan. Berarti kita yakin bahwa usaha ini akan berhasil. Demikian juga ketika kita melamar pekerjaan, lalu kemudian ternyata awan Tuhan itu ada di salah satu kantor, maka kita yakin bahwa ini adalah pekerjaan yang tepat. Dan ketika ternyata Allah tidak ada, awannya tidak ada di kantor itu, maka kita bisa berkata, berarti Tuhan melarang saya untuk bekerja di tempat itu. Saudara, andaikan awan ini, cara kehadiran dan kehendak Allah dalam bentuk awan itu sampai hari ini, nampaknya betapa enak begitu saudara ya. Tetapi ini bukanlah zaman Allah menyatakan kehendaknya dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena sekarang Allah hadir dan menyatakan kehendaknya. Dikatakan dalam Ibrani 1 ayat yang kedua, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Melalui anaknya inilah Allah menciptakan alam semesta, dan Allah sudah menentukan bahwa anaknya inilah yang juga berhak memiliki segala sesuatu. Saudara, hari ini Allah hadir dan menyatakan kehendaknya bukan melalui awan lagi, bukan nampak lewat awan, tetapi justru melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini Yesus Kristus berbicara kepada kita itu melalui Alkitab, yang melaluinya Allah menyatakan kehendaknya bagi kita. Sehingga kalau sekarang kita bertanya, apakah Allah hadir dalam pergumulanku? Maka kita juga perlu bertanya, bagaimana ketika kita bergumul itu? Apakah kita menghadapi bersama Yesus? Apakah firman-Nya Yesus memimpin kita? Apakah hidup kita sesuai dengan hidupnya Yesus atau tidak? Jika kita menghadapinya bersama dengan Kristus, jika firman Kristus ada di dalam hidup kita, jika kita belajar melakukan segala sesuatunya dengan tunduk dan taat kepada Kristus, berarti Allah hadir dan menyatakan kehendaknya di tengah-tengah kita. Tetapi kalau firman itu jauh daripada kita, kita tidak dipimpin oleh firman Tuhan, kita tidak dipimpin oleh firman-Nya Kristus, kita memutuskan sendiri, kita bergerak sendiri menurut pikiran kita, berarti itu menunjukkan bahwa kita jauh daripada Allah. Karena itu saudara, biarlah hari ini Kristus yang memerintah keluarga kita, memerintah pekerjaan kita, memerintah usaha kita, memerintah apapun yang kita lakukan melalui kebenaran firman-Nya. Dan itulah yang menunjukkan ada kehadiran Allah dan ada kehendaknya di tengah-tengah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. Apakah Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan kami? Itu akan terjadi ketika kami menghadapi segala persoalan dan pergumulan bersama dengan Kristus dan firman-Mu yang memimpin dan mengontrol hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu Tuhan di tengah segala pergumulan mereka. Secara khusus hamba-Mu berdoa hari ini untuk rapat daripada PJGKT, pengurus jemaat GKT wilayah 5, dan juga eklesia yang akan dilaksanakan di GKT Banyuwangi. Tuhan pimpin baik itu PJGKT di dalam merancang program-program di tahun ini maupun tahun yang akan datang. Kiranya Kau memberikan hikmat kepada setiap pemimpin gereja. Demikian juga untuk remaja pemuda eklesia di dalam merancang program, bahkan rencana berangkat bersama-sama ke STT Aletheia dalam acara camp nanti juga Tuhan tolong. Biarlah kiranya melaluinya remaja pemuda boleh satu dan kompak. Tidak lupa juga mendoakan untuk remaja pemuda GKT Banyuwangi yang juga akan berbagi takjil, belajar memberi, belajar berbagi. Tuhan kiranya menolong supaya sejak daripada anak-anak mereka telah diajar untuk bermurah hati. Untuk meminta itu mudah, tetapi untuk memberi dan berbagi itu perlu diajar. Biarlah apa yang kami lakukan itu menjadi berkat dan membuat kami makin terus belajar mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.